Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, anak-anakku kelas 4 yang Pak Guru sayangi, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, dan Pak Guru berharap mudah-mudahan kalian semua beserta keluarga di rumah selalu dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan untuk pembelajaran pada pagi hari ini yaitu Ajidahlah, kita akan bahas soal yang minggu lalu Pak Guru telah berikan, dan mari kita bahas bersama-sama sehingga akan menambah materi atau mendalami materi tentang kalimat thayyibah, Allahu Akbar, kemudian Masya Allah, dan juga Subhanallah, yang merupakan kalimat thayyibah yang harus kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anakku, untuk lebih barokahnya pembelajaran pada hari ini, mari kita mulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku kelas 4 yang Pak Guru sayangi, coba kalian buka LKS-nya halaman 9. Kita lanjutkan soal di LKS yang minggu lalu kita telah bahas, dan kita lanjutkan untuk pilihan ganda dan sampai pada uraian halaman 11. Nomor 1, Arif takjub melihat gedung-gedung yang menjulang tinggi di kota Jakarta. Sebagai ungkapan kekagumannya, Arif dapat mengucapkan yaitu kalimat thayyibah Masya Allah, karena gedung-gedung tersebut adalah ciptaan manusia. Jadi kalau kita kagum terhadap ciptaan manusia, maka ucapkan Masya Allah, karena apa yang kita lihat itu atas kehendak Allah, bukan hanya kemampuan manusia semata, ya, bukan kehebatan manusia, akan tetapi itu semua adalah karunia Allah, ya, itu adalah pemberian Allah kepada manusia sehingga manusia bisa menciptakan gedung yang sangat tinggi sehingga membuat orang lain takjub, utamanya yang ada di kota Jakarta, ya. Kemudian selanjutnya nomor 2, kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan Allahu Akbar, yang artinya Allah Maha Besar. Membaca Allahu Akbar akan mendapatkan pahala. Yang jelas, karena kalimat thayyibah ini menjadi kebiasaan kita setiap hari, ketika melihat keagungan Allah, ketika terkejut, atau diwajibkan jika ketika kita takbiratul ihram akan melaksanakan sholat, maka ketika Allahu Akbar diucapkan menjadi kebiasaan dalam setiap hari, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Allahu Akbar termasuk kalimat thayyibah, itu nomor 4 ya. Thayyibah, bukan mazmumah. Ada mazmumah, ada mahmudah. Jadi Allahu Akbar itu kalimat mahmudah, kalimat yang baik, ucapan yang baik, bukan mazmumah. Mazmumah itu ucapan yang tidak baik. Kemudian nomor 5, kalimat Allahu Akbar disebut juga bacaan takbir. Nomor 6, mengagungkan selain nama Allah adalah perbuatan yang dilarang, ya, karena tidak ada yang lebih agung dari Allah, ya, tidak ada yang lebih agung dari Allah. Hanya Allah lah yang maha agung, yang maha besar, tidak ada tandingannya. Nomor 7, Allahu Akbar disebut dengan bacaan takbir. Nomor 8, kata Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Nomor 9, dalam azan kalimat Allahu Akbar diucapkan sebanyak, coba kita hitung, Allahu Akbar, ya, coba Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya kan. Setelah hayya 'alas shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, berarti ada 6. Nomor 10, bacaan takbir termasuk salah satu rukun salat, yaitu ketika kita takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram itu wajib, Allahu Akbar, ya. Kalau takbiratul ihram itu wajib, dan juga dibaca disunahkan ketika kita mau merubah rukunnya, dari misalnya dari berdiri tegak mau ruku Allahu Akbar, kecuali ketika
ruku mau i'tidal itu baru baca sami Allahu liman hamidah. Nomor 11, lafaz Masya Allah berarti atas kehendak Allah. Nomor 12, kita dilarang mengucapkan kalimat thayyibah ketika ya berbuang air di kamar mandi atau ketika kita mandi, buang hajat di kamar mandi. Itu jangan mengucapkan kalimat thayyibah. Nomor 13, makna dari lafaz subhanallah adalah yaitu mensucikan zat Allah, suci dari kesalahan, suci dari kekurangan, suci dari hal yang buruk ya. Nomor 14, kalimat thayyibah berarti kalimat yang baik ya. Yang baik, thayyib. Nomor 15, ucapan-ucapan yang baik akan tercatat sebagai amal yang berpahala ya. Sudah disebutkan tadi ya. Nomor 16 di bawah ini yang tidak termasuk lafal kalimat thayyibah adalah abrakadabra. Itu enggak ada ya. Itu bahasa Ajami, itu bukan bahasa Arab. Apalagi kalimat thayyibah, abrakadabra itu. Nomor 17, ketika melihat indahnya pegunungan yang menjulang, kita mengucapkan titik-titik, yaitu mengucapkan subhanallah. Karena gunung itu adalah ciptaan Allah. Kalau ciptaan Allah subhanallah, kalau ciptaan manusia masya Allah. Nomor 18, saat melihat keagungan ciptaan Allah hendaknya mengucapkan subhanallah. Nomor 19, Allah terhindar dari segala kekurangan. Pernyataan tersebut adalah benar, kurang dari kesalahan. Artinya terhindar dari kesalahan. Ya. Inilah sebagai bukti bahwa Allah tidak memiliki kekurangan sehingga kita mengucapkan subhanallah. Nomor 20, tidak ada satu kejadian pun berada di luar kehendak Allah. Jadi semua atas kehendak Allah. Ayyakuna lahu kun fayakun ya. Di dalam surat Yasin itu Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Setelah itu ya. Jadi kun fayakun. Kun jadilah, fa maka yakun maka jadi. Jadi yakun itu kun fayakun ada proses. Semua yang terjadi ada proses. Dan semua itu proses yang terjadi kepada kita baik yang kita kehendaki atau tidak kehendaki itu namanya takdir Allah. Sesuatu yang sudah terjadi itu namanya takdir. Sesuatu yang belum terjadi qada namanya. Jadi qada itu belum terjadi. Qadar sudah terjadi atau takdir yang kita kenal. Jadi sebelum kita terjadi takdir kepada kita, maka kita harus ikhtiar dulu. Ya. Seperti pakai masker itu termasuk ikhtiar. Ya. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi kepada kita. Oleh karena itu kita harus ikhtiar cari yang terbaik. Apa itu bermasker misalnya, itu sudah menurut pendapat dari kedokteran atau dari pemerintah bagian kesehatan. Nomor 1 uraian, sebutkan waktu-waktu mengucapkan Allahu Akbar. Kapan saja mengucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar diucapkan, wajib diucapkan ketika takbiratul ihram. Kita ketika memulai berniat untuk sholat ya. Niat saya sholat duhur misalnya Allah sambil mengucapkan Allahu Akbar, hati kita berniat bahwa kita akan sholat duhur, sholat asar dan sholat-sholat yang lain. Jadi ketika kita misalnya melihat keagungan Allah, Allahu Akbar, atau misalnya kita terkejut ada bunyi ban meletus, duar Allahu Akbar, itu juga disunahkan mengucapkan Allahu Akbar. Atau ketika pada malam takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, malam takbiran, malam hari raya Idul Adha ya. Kemudian pada hari tasyrik ya, setelah sholat maktubah pada hari tasyrik ya, tanggal 11, 12, 13 kita juga disunahkan takbiran. Kemudian takbir itu juga diucapkan ketika selesai sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ya. Dan jadi dzikir. Kemudian takbir juga dibaca ketika adzan.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, atau juga takbir dibaca ketika iqamah, ya. Atau juga takbir dibaca ketika kita merubah rukun sholat, seperti dari rukuk mau sujud, sujud mau tahiyat dan sebagainya. Itu namanya bacaan yang disunahkan ketika akan merubah rukun dalam sholat. Disunahkan mengucapkan takbir. Nomor 2, jelaskan arti kalimat Masya Allah. Sudah dijelaskan tadi, arti Masya Allah adalah atas kehendak Allah. Kemudian nomor 3, tuliskan bacaan takbir secara lengkap, ya. Takbir secara lengkap Allahu Akbar. Makanya ketika takbiran Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kemudian selanjutnya nomor 4 uraian, ya, nomor 4 uraian. Tuliskan bunyi bacaan kalimat tasbih secara lengkap. Tasbih yaitu subhanallah, maha suci Allah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau dilengkapi lagi la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ya, wallahu akbar. Itu dibaca biasanya ketika kita tasbih ketika qiyam, mahalul qiyam, ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah. Itu dibaca 3 kali. Kemudian selanjutnya nomor 5. Apakah yang dimaksud dengan kalimat thayyibah? Ya, kalimat thayyibah ada artinya kalimat ucapan atau kalimat atau ucapan thayyibah yang baik. Jadi kalimat thayyibah itu ucapan yang baik yang harus menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ketika misalnya ketika kita melihat keagungan Allah, Allahu Akbar. Ketika melihat keindahan alam ciptaan Allah, subhanallah, atau kejadian luar biasa, atau melihat misalnya sapi beranak sampai kakinya 6, misalnya kakinya sapi kan 4, itu 6, maka itu subhanallah. Kemudian ketika kita terkejut juga mengucapkan Allahu Akbar atau subhanallah atau innalillah, itu kalimat thayyibah. Atau ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, alhamdulillah. Ketika kita berbuat dosa, astaghfirullah. Ketika kita misalnya lemes, ya, mendapatkan kesulitan, maka mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Kemudian ketika kita zikir subhanallah, kemudian baca alhamdulillah, tasbih, ya, alhamdulillah baca tasbih, kemudian baca takbir, itu dibiasakan, ya, minimal 33 kali setiap kita selesai sholat maktubah. Dari subhanallah, alhamdulillah, dan Allahu Akbar, ya, istighfar itu paling tidak minimal 33 kali yang harus kita biasakan, ya. Atau setiap kejadian yang terjadi kepada kita, ya, misalnya ketika kita mau berangkat, baca hauqalah, berangkat dari rumah ke sekolah atau ingin bepergian, la haula wala quwata illa billah, ya. Itu termasuk doa. Termasuk doa, kalimat thayyibah yang kita ucapkan. Ketika kita sudah sampai ke tempat tujuan, alhamdulillah. Mau makan, ya, kita baca doa. Selesai makan baca doa. Itu termasuk kalimat thayyibah. Dan itu yang harus dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa kita harus membiasakan diri membaca kalimat thayyibah dalam kehidupan sehari-hari? Karena supaya lisan ini terbiasa mengucapkan hal yang baik. Karena membaca kalimat thayyibah itu akan mendapatkan pahala, ya. Ketika mau apa saja, ketika melakukan sesuatu, ya, kita baca bismillah, atau juga baca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mau wudu baca ta'awud, ya. Selesai wudu
alhamdulillahilladzi, dan sebagainya, dan banyak lagi kalimat thayyibah yang lain. Itu harus dibiasakan supaya ketika kita sudah sampai pada ajalnya, ketika roh kita dicabut oleh Allah, maka mulut ini, lisan ini akan berkata sesuai dengan kebiasaan kita. Ya, ketika kita akan nazak, ketika dicabut roh kita oleh malaikat kita, maka kita akan mengucapkan kalimat thayyibah yang menjadi kebiasaan kita setiap hari. Kalau kita setiap hari mengucapkan yang jorok-jorok, yang jelek-jelek, ketika kita dicabut nyawanya oleh Allah, bahkan itu akan mengucapkan yang jelek-jelek karena biasa mengucapkan jelek, terbiasa mengucapkan yang jorok-jorok. Tapi kalau mulut ini, lisan ini terbiasa berzikir kalimat thayyibah, dan kemudian ketika berbarengan dengan Allah akan mencabut roh kita, maka kalimat thayyibah yang akan keluar dari lisan kita, baik membaca takbir atau membaca tasbih atau membaca hauqalah atau membaca istarji dan sebagainya. Nah, itu yang menjadi hal penting bagi kita supaya ini menjadi kebiasaan. Jadi kalimat thayyibah itu bukan hanya sekedar diketahui, bukan hanya sekedar kita hafal, akan tetapi bagaimana dipraktikkan dan menjadi kebiasaan dalam sehari-hari. Kehidupan kita tentunya harus kita hiasi dengan kalimat thayyibah. Nah, anak-anakku, itulah pembahasan tentang kalimat thayyibah. Selama 3 minggu kita belajar kalimat thayyibah, dan selanjutnya kita pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang sifat-sifat Allah yang terdapat di dalam Asmaul Husna. Oleh karena itu ada tugas dari Pak Guru, ada tugas dari Pak Guru. Kalian di rumah hafalkan tentang Asmaul Husna. Artinya nama-nama yang baik bagi Allah. Al-Malik artinya Allah yang Maha Raja. Kemudian Al-Aziz artinya Allah yang Maha Perkasa. Kemudian Al-Quddus artinya Allah yang Maha Suci. Nah, itu karena kita akan bahas Asmaul Husna 3 hal itu, yaitu Al-Malik, Al-Aziz, dan Al-Quddus. Pelajari dulu di rumah, hafalkan, kirim ke Pak Guru. Demikian dari Pak Guru, mudah-mudahan pembelajaran pada kali ini bersama ridha Allah. Dan dari Pak Guru ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.